Segala sesuatu yang menyebabkan dia tidak khusyuk diperintahkan, dianjurkan untuk tidak dibereskan dulu. Jangan dipertahankan sholat dalam keadaan seperti itu, supaya sholatnya itu dalam keadaan khusyuk. Itu maksudnya. Wa bihadrati ta'amin aw syarabin yatubu ilaihi. Begitu pula kalau seumpama dia mau sholat tapi makanan dan minuman sudah tersedia, sementara dia sudah menginginkannya. Lain halnya kalau seumpama makanan dan minuman belum tersedia, itu lain lagi. Tapi kalau tersedia, sudah ada, maka hendaknya didahulukan makannya, minumnya, baru kemudian dia sholat, supaya dia masuk dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk, tidak memikirkan sesuatu. Illa in khasyiya khurujal waqt, kecuali ini semuanya kalau semua takut sampai keluar waktu, maka hendaknya dia sholat, didahulukan sholatnya. Wa yukrahu tashbiqu asabihi, dan makruh hukumnya selama sholat untuk melakukan tasbih. Tasbih begini waktu sholat tuh, itu hukumnya makruh dalam keadaan apapun. Di saat sholat hukumnya makruh. Wal iltifat li ghairi hajatin, menoleh tanpa hajat, menolehnya itu tidak diperlukan, baik itu ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, apalagi sampai ke belakang. Itu hukumnya makruh, kecuali kalau memang ada hajat, tidak dilarang. Wa raf'u basarihi ila sama, begitu pula mengangkat matanya ke atas langit, itu juga termasuk yang dimakruhkan. Wa nadhar ila ma yulhihi, dan melihat kepada sesuatu di dalam sholatnya yang dapat melalaikannya, itu juga termasuk yang makruh kita melakukannya di dalam sholat, baik itu ke sejadah yang bergambar, ataupun sambil melihat HP, atau sambil lihat televisi, atau apa saja yang bisa membuat dia itu jadi terlalaikan. Wa kaffu thawbihi, begitu pula menggulung bajunya waktu sholat, itu hukumnya makruh, jadi biarkan aja terlepas begitu. Wa syarihi, begitu pula rambutnya dibiarkan lepas, terurai, jangan digelung gitu, jangan diikat rambutnya itu, jadi dilepaskan saja, terurai. Wa wad'uhu tata imamatih, dan meletakkannya di bawah imamahnya. Jadi rambutnya itu taruh di bawah imamahnya. Jadi dibiarkan saja terurai gitu. Itu sunnahnya. Wa masul gubar an jabhatih, ini di antara hal-hal yang makruhkan dalam sholat. Rambutnya panjang tapi dimasukkan ke dalam imamahnya sehingga nggak kelihatan rambutnya panjang itu. Ya biarkan saja terurai ke bawah. Waktu sholat, baik mau dalam rukuk maupun sujud, kita menghapuskan debu yang ada di atas dahi kita. Itu juga termasuk yang dimakruhkan.
Wa tasaub, tasaub menguap waktu sholat itu hukumnya juga makruh. Fa in ghalabahu wa yadahu ala famihi, kalau harus enggak bisa ditolak maka hendak dia meletakkan tangannya di atas mulutnya supaya tidak bersuara dan tidak keluar sesuatu dari mulutnya yang bisa mengganggu orang lain. Jadi kalau perempuan di sini, kalau semua dia sudah menggelung rambutnya nggak usah dilepas katanya. Tapi kalau bagi laki-laki maka adanya dilepas saja. Tapi bagi perempuan tidak diperintahkan untuk dilepas, biarkan saja. Kalau sudah memang sebelum sholat itu diikat, dibiarkan, tidak usah dilepas. Walau balagha fi khafdi ra'si fi ruku'i, dan berlebihan di dalam merendahkan, menundukkan kepala ketika rukuk, itu juga makruh. Wa wad'u yadihi ala khasiratih, begitu pula di antara yang makruhkan dalam salat adalah meletakkan tangannya di atas hasirah begini dalam salat, baik satu maupun dua. Wal busaq qibala wajhihi wa yaminihi, kalau harus meludah maka hendaknya meludah ke sebelah kirinya. Kalau nggak ada orang gitu ya. Kalau ada orang maka hendaknya ambil tisu, diambil, masukkan ke kantongnya. Kalau nggak ada orang, dianukan sebelah kiri. Jangan ke depan, ke arah kiblat maupun ke sebelah kanan. Bal an yasarihi au fi thawbihi au tahta qadamihi. Wali salati syurutan wa arkanun wa ab'adun wa sunan, dan salat itu mempunyai syarat sahnya, rukun-rukunnya, wa ab'ad, sunnah-ab'adnya, wa sunan, dan sunnah-sunnahnya. Fa syurutuha tsamaniyatun, syaratnya itu ada 8. Yang pertama, syarat itu adalah yang harus ada sebelum salat, yang jika belum ada sebelum sholat maka sholatnya tidak sah, itu syarat. Yang pertama adalah thaharatul hadats wan najas. Jadi sebelum kita masuk dalam sholat dipastikan dulu bahwasanya dia dalam keadaan suci daripada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan suci tempatnya, badannya maupun bajunya daripada najis. Itu dipastikan. Yang dimaksudkan dengan baju di sini semua yang tersentuh, semua yang bersambung dengan badannya, itu namanya baju. Baik itu baju yang layak dipakai atau tidak layak, artinya yang biasa dipakai atau tidak biasa. Contohnya seperti bajunya itu bersambung dengan benang, panjang dia, misalnya sekilo, di ujung sekilo itu tersambungkan dengan tainya kambing misalnya, gak sah sholatnya karena termasuk saub itu. Ya, semua yang bersentuhan dengan badannya itu dianggap saub. Itu disyaratkan dalam keadaan suci, tidak najis. Wasatul aurah, dan menutup aurat. Harus pastikan sebelum sholat itu menutup aurat. Dan syarat itu harus ada sebelum sholat, ketika sholat, dan sampai tuntas sholatnya harus ada. Itu syarat. Sehingga jika auratnya itu terbuka, kalau sekejap lalu cepat dia tutup, tidak berlalu waktu sekedar membaca subhanallah, dimaafkan. Tapi kalau lebih dari itu tidak dimaafkan. Nah, itu
jika terbuka auratnya. Wastiqbalul qiblah, di antara syaratnya adalah menghadap kiblat. Sehingga sebelum sholat dia harus tahu di mana kiblat sholat itu. Apakah boleh kita percaya dengan kiblat yang diletakkan di musala-musala, di mihrab-mihrab misalnya? Kalau di situ ada ulamanya, kita yakin di situ ada ulamanya yang menentukannya, boleh. Tapi kalau nggak ada ulamanya nggak boleh, kita harus ijtihad. Gimana caranya supaya kita memastikan bahwasanya mihrabnya itu sudah tepat, kiblatnya itu sudah tepat. Wajtinabul manahi al-mazkurah, dan di antara syaratnya juga menghindari sesuatu yang dilarang yang telah disebutkan tadi gitu. Sesuatu yang membatalkan sholat sengaja, harus dia meninggalkan itu semuanya. Kalau dia tidak meninggalkan itu semuanya, maka tidak sah sholatnya. Wahyal kalam wal aklu wal fi'lul katsir dan lain sebagainya. Dan di antara syaratnya wa ma'rifatu dukhulil waqti walau dhannan. Sebelum sholat kita harus tahu bahwasanya waktu sholat yang kita laksanakan itu sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk atau dia tidak tahu, nggak boleh. Apalagi dia tahu kalau seumpama waktunya belum masuk, nggak boleh kita melaksanakan sholat karena belum masuk waktu sholatnya. Jadi sebelum sholat kita harus tahu bahwasanya waktu sholat yang akan dilaksanakan itu sudah masuk, sudah boleh kita melaksanakan. Wal ilmu bi fardiyati shalah, dan kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, dan caranya sholat itu bagaimana dia tahu sebelum sholat. Kalau dia nggak tahu, dia wajib belajar dulu, karena diantara syaratnya niat, dan itu salah satu daripada rukun sholat. Al ilmu bil manwi, dia harus tahu dengan apa yang dia niati. Hamata akhalla bi syartin minha batalatis shalah, kapan dia itu tidak memenuhi syarat yang disebutkan tadi, yang 8 tadi, maka batal sholatnya. Misal yasbiqul hadas, ketika dia sholat kemudian datang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, batal sholatnya. Walau sahwan, walaupun dia lupa. Au tusibahu najasatan, atau badannya, bajunya terkena dengan najis dan nggak bisa dihilangkan pada saat itu karena najisnya itu basah misalnya, nggak mungkin dia menghilangkannya. Gimana hukumnya? Ya sudah, batal sholatnya. Lepas dulu, ulangi lagi dari awal. Rutbah, najis yang basah. Walam yulqi thawbah, dan tidak melepaskan bajunya saat itu juga. Au yabisatun, atau kering tapi kemudian dihempaskan, dihilangkan saat itu juga dengan tangannya. Au kammihi, atau dengan lengannya. Kalau seumpama kering langsung misalnya kering itu seperti tainya cicak ya, yang bukan langsung baru tapi dia udah lama kena angin, jatuh di atas pundak kita, langsung kita lemparkan. Bukan begini, Pak, begini bawa najis, tapi begini langsung. Atau dengan lengannya kita lempar di apa? Kalau belum berlalu waktu tumanina, nggak apa-apa, sah sholatnya, tidak batal. Au takshifur rihu auratahu, atau kita lagi sholat kemudian tersingkap aurat kita karena angin, maka batal sholatnya kalau semua tidak cepat-cepat ditutup. Wa tam'udu sutratu aw yatiqudu ba'du af'alihi fardhan wa ba'du sunnatan wa lam yumayyizhuma, atau dia meyakini sebagian daripada pekerjaan sholat ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia tidak bisa membedakannya, padahal dia sudah berlalu waktu untuk belajar bisa membedakannya, tapi dia masih belum bisa membedakannya. Batal sholatnya, karena harus dia belajar dulu sebetulnya sebelumnya.
Tapi kalau soal dia merasa falau itagada anna jami'a fardun aw badara bi ilqa'i thawbin najis binagdil yabisa wasatil aura lam tabtul. Tapi kalau dia itu merasa bahwasanya semua pekerjaan sholat itu hukumnya wajib, nggak apa-apa, karena dianggap semuanya wajib, kan lebih dari baik gitu. Jadi baiknya itu adalah yang wajib dia yakini wajib, yang sunnah dia yakini sunnah. Ini enggak semuanya dianggap wajib, sehingga dia itu merasa bahwa saya semuanya itu harus dilaksanakan. Ya lebih baik gitu. Karena kebodohannya dia gitu. Tapi lebih baik daripada dia itu sampai mengatakan bahwasanya ada yang wajib, ada yang sunnah, cuma dia nggak bisa bedakan. Kalau dia termasuk yang pernah belajar dan cukup waktu untuk belajar, nggak boleh. Harus dia bisa bedakan. Seperti antum harus bisa bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau nggak bisa bedakan, nggak sah sholatnya. Begitu pula ketika baju terkena najis yang kering, lalu kemudian cepat-cepat dibuang sebelum berlalu waktu tumanina, atau tersingkap aurat tapi cepat ditutup sebelum berlalunya tumanina, lam tabtul, tidak membatalkan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala alam.